Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyayangkan jika terdapat intimidasi yang diarahkan kepada wartawan usai pemeriksaan Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto di Kejaksaan Agung kemarin. Ketika Erlangga Hartarto selesai memberikan keterangan dan hendak meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung, sempat terjadi insiden. Di tengah situasi saling berdesakan, ada seseorang yang mengeluarkan ancaman pada jurnalis. Ketut Sumedana memastikan ancaman itu bukan dilakukan oleh petugas di Kejaksaan Agung. Kejagung akan melakukan evaluasi terhadap pengawalan yang dibawa kepada pihak manapun yang datang ke Kejaksaan Agung. Saya tidak melihat ada arogansi dari teman-teman media ya pada saat keluar. Ya. Jadi kegaduhan kecil itu hal yang biasa, desak-desakan misalnya itu kan hal yang biasa. Itulah seninya media gitu loh. Dan saya juga kalau wawancara sering didesak-desak itu nggak hal yang biasa gitu loh. Nah kalau ada kata-kata yang seperti itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan dan sangat saya sayangkan. Seharusnya itu tidak muncul di tempat kita. Apalagi tadi kalau ada yang bawa senjata nggak boleh. Nggak boleh. Ini aparat penegak hukum, tempatnya penegak hukum di sini. Lalu apa hasil pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto kemarin dan bagaimana posisi Erlangga dalam kasus ini? Kita tanyakan langsung ke Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat petang Pak Ketut. Selamat petang Mbak, gimana kabar? Baik, Pak Ketut, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kemarin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa selama 12 jam dengan ada 46 pertanyaan yang ditanyakan. Apa yang ingin digali penyidik Kejaksaan Agung dari Erlangga Hartarto? Tentu setelah kita melakukan penetapan tersangka korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group ini ya, tentu ada hal-hal yang baru dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal kerugian negara sebanyak 6,47 triliun tadi adalah korporasi tadi. Sehingga dari hasil pendalaman teman-teman penyidik, suka tidak suka mau tidak mau kita harus memeriksa Bapak Erlangga Hartarto yang kapasitas beliau sebagai Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian. Seperti itu. Oke, dengan kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian, sebenarnya bagaimana posisinya? Apakah sebagai penentu atau penanggung jawab kebijakan minyak goreng dalam hal ini adalah fasilitas ekspor untuk minyak sawit mentah? Tentu dari sisi kebijakan kita juga lakukan pemeriksaan karena itu memang tanggung jawabnya beliau ya. Tetapi kita juga melihat dari sisi pelaksanaan sekaligus evaluasi dari kebijakan itu. Terus bagaimana kebijakan setelah dikeluarkan, mitigasinya seperti apa, tentu itu teman-teman penyidik akan didalami secara panjang lebar dan hal-hal yang lain yang terkait dengan pelaksanaan teknis terkait kebijakan itu. Kemarin kan ada tersangka korporasi ada 3, kemudian yang sudah inkrah atau berkeputusan tetap ada 5 orang terdakwa. Ya. Yang terakhir adalah salah satu adalah pejabat di Kementerian Perdagangan ya, Pak Ketut. Lalu kenapa kemudian ada Menko Perekonomian yang ikut diperiksa? Ini rangkaian dari perkara penyidikan dari 3 korporasi ini kita sudah memeriksa kurang lebih 19 saksi ya. Oke. Salah satunya memang Menko harus disertakan karena yang kita kaitkan dengan beberapa keterangan saksi sebelumnya dan putusan Mahkamah Agung ya, ini harus ada kaitannya dengan kebijakan yang bisa kita dudukkan perkara ini sehingga konteks yuridisnya bisa kena seperti itu. Dan ke depan mungkin kita akan melakukan pendalaman lain lagi kepada orang-orang yang memang bertanggung jawab terhadap proses tadi. Gitu. Oke, ini kan, belum selesai ya. Karena ini merupakan tahap awal daripada suatu penyidikan kami untuk 3 perkara. Baik, ini kan karena Erlangga Hartarto adalah Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator bidang perekonomian. Sementara untuk kasus pemberian fasilitas minyak goreng ada juga menteri yang terkait langsung. Kemarin kan sudah ada satu pejabat dari Kementerian Perdagangan. Apakah menteri di bawah Menko juga akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Sepanjang penyidik yang sama dengan kasus ini ya? Sepanjang penyidik membutuhkan keterangannya, saya pikir siapapun bisa diperiksa. Karena apalagi di dalam kasus sebelumnya, beliau juga diperiksa dalam kasus yang 5 terpidana sekarang yang sudah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Saya pikir penting itu untuk dilakukan klarifikasi lagi. Gitu. Siapapun yang terkait dengan perkara ini, saya pikir harus diperiksa untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang yang nantinya bisa mendudukkan perkara ini secara juridis di persidangan. Karena proses pemeriksaannya yang cukup lama, 12 jam nih Pak Ketut, apa yang kemudian sudah didapat oleh penyidik dari keterangan yang diberikan oleh Erlangga Hartarto?
Nah begini, rangkaian pemeriksaan itu memang agak lama ya, karena Ya. kita tidak mau seseorang diperiksa menjadi bolak-balik begitu ya. Kita kepingin semuanya menjadi clear and clean dalam suatu proses pemeriksaan ke depannya, satu ya. Yang kita gali itu yang tadi yang terkait dengan kebijakan ya, tapi kita tidak bisa menyampaikan secara gamblang di media karena ini kan bagian daripada strategi penyidik dan masih menjadi konsumsi penyidik seperti itu. Oke. Ya. Mhm. Setelah pemeriksaan Erlangga, apa langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung untuk kasus ini, Pak Ketut? Sampai saat ini untuk pemberkasan dari 3 tersangka korporasi ini masih kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan ya, dan hari ini juga kita ada yang kita periksa dan kita rilis pada hari ini, dan sampai ke depannya tentu sampai perkara ini menjadi tuntas ya. Kalau tidak salah dulu pada kasus yang pertama hampir 150 orang kita juga periksa sebagai saksi, dan ini akan bergulir terus pemeriksaan saksinya. Apalagi perkara ini baru kita tetapkan semenjak 15 Juni kemarin ya, hampir 1 bulan ya. Itu perkara yang seperti ini tidak mudah, apalagi kita mengejar korporasi seperti itu. Oke, apakah dengan setelah 3 korporasi dijadikan tersangka masih ada pihak-pihak lain yang kemungkinan menjadi tersangka dalam kasus ini? Kalau itu kita lihat nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya seperti apa ya. Kami sedang bekerja dan teman-teman penyidik juga telah berupaya juga melakukan aset tracing ya, berupa penyitaan aset. Kalau tidak salah kemarin juga kami sampaikan ke media bahwa ada 64 kapal yang sudah kita sita, beberapa helikopter kita sita, beberapa aset tanah juga kita sita. Nah ini kami sedang bekerja untuk melakukan itu. Baik, 12 jam diperiksa di Kejaksaan Agung terkait dengan izin ekspor minyak sawit mentah termasuk diantara adalah minyak goreng. Terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam hari ini.